Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, pemilik langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang mengetahui segala yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Allah lah yang mengetahui segala yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya umat manusia mengambil contoh dan teladan dalam kehidupan yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang ikhlas, yang semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena motivasi yang lain, tetapi yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang di depan kami kutip, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Jamaah Jumat hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas berarti beramal, beraktivitas, dan beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
Karena ikhlas berarti bekerja untuk Allah, maka sudah barang tentu setiap pekerjaan ia laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan etos kerja yang tinggi. Apabila mendapatkan upah dari hasil kerja, maka ia belanjakan kepada yang halal dan dengan cara yang halal pula untuk meraihnya. Apakah mungkin orang yang beramal dengan ikhlas, melaksanakan amalnya dengan ikhlas, dengan semata-mata amalnya dilakukan dengan asal-asalan? Apakah mungkin orang yang beramal dengan ikhlas melaksanakan pekerjaannya itu waton atau asal-asalan saja? Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena lillah sama sekali bertentangan dengan asal-asalan. Bekerja dengan etos kerja rendah hanya mungkin terjadi bila ia melakukan pekerjaannya itu dengan maksud yang fana. Bila ia bekerja dengan maksud selain kepada Allah, kepada kepala panitia, kerja bakti misalnya, ia bekerja giat apabila dilihat saja. Sedangkan ikhlas adalah bekerja untuk Allah, karena sadar bahwa Allah Maha melihat, maka ia tidak membutuhkan perhatian dari manapun. Karena tahu Allah Maha hidup, Allah akan selalu ada, berada dengan makhluk yang memiliki batas waktu di dunia ini. Karena Allah yang memberikan hidup, segala kenikmatan dan fasilitas di dunia untuk manusia. Tentu saja ia pun akan beramal dengan etos yang tinggi sebagai tanda syukur kepada Allah. Lagi pula manusia mana yang berani terang-terangan bekerja untuk Allah, tapi tidak mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki. Niat ikhlas diiringi usaha yang sebaik-baiknya adalah dua ikatan yang tak dapat lepas dari hamba yang ikhlas. Bagaimana dengan yang bekerja dan mendapatkan upah seperti pekerja profesional, guru, dokter, dan pekerja-pekerja yang lain? Apakah mereka tidak ikhlas? Takmir masjid dan pengurus organisasi kemasyarakatan yang menjalankan tugas tanpa mendapatkan upah, apakah otomatis akan melakukannya dengan ikhlas? Jamaah yang berbahagia, upah tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Ikhlas atau tidak seseorang tergantung pada niat dan kualitas usahanya. Niat ikhlas dan usaha yang sebaik-baiknya adalah syarat terpenuhinya kriteria ikhlas. Pekerjaan sukarela bisa saja bernilai tidak ikhlas bila dilakukan dengan serampangan. Sebaliknya, profesi pekerjaan yang mendatangkan upah bisa saja bernilai ikhlas apabila dilakukan dengan ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu efeknya adalah karena bekerja secara ikhlas, totalitas, dan profesional, mengerahkan segala ilmu yang dimiliki, tentu akan ada imbalan yang akan diterima. Kriteria selanjutnya adalah peruntukan hasil usaha. Seorang pedagang yang mendapatkan untung dari usaha jualannya haruslah dibelanjakan kepada yang halal. Dengan cara yang halal pula. Bila ia seorang pelajar, maka ilmunya dimanfaatkan bukan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, tapi memberi manfaat kepada sesama. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Riya dalam bahasa Arab berasal dari kata ro'a, yaro, yang berarti adalah melihat. Sehingga riya memiliki arti beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Beramal karena ingin mendapatkan pujian,
harta, jabatan, popularitas, dan segala yang selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria menjadikan amal ibadah kehilangan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tanah di atas batu yang sirna tersapu hujan, hilang tidak membekas, berbelah-belah beribadah atau berlelah-lelah beribadah, ternyata tidak ditemukan hasilnya saat hari perhitungan. Sedangkan ikhlas bagaikan kebun subur di dataran tinggi. Apabila hujan lebat, maka bertambah subur tanamannya. Kalaupun hujan hanya sekedar gerimis saja, maka itu pun sudah mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh secara optimal. Walaupun ria dapat menghilangkan nilai pahala dari amal yang dikerjakan, namun bukan berarti karena takut ria maka amal ibadah itu lebih baik tidak dilakukan saja. Kuncinya adalah kebiasaan. Bila sudah terbiasa melakukan sesuatu ibadah, maka perasaan ria itu pun akan terus terkikis hingga tidak tersisa lagi. Perasaannya hanya lillahi rabbil alamin. Sehingga apa saja yang kita lakukan, mestinya kita lakukan secara ikhlas dan semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua perbuatan yang kita lakukan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari sifat-sifat riya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.